kudus-Mu. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan bersama, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu aku nampak hanya kemuliaan-Mu dan bersungguh menyembah dan ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan, bawaku dekat, terdekat dengan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oke, kita naikkan satu pujian lagi dalam hidup kita semua di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Engkau yang terindah ya Tuhan, dan tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Engkau yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau yang terindah ya Tuhan dalam hidup kami semua. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Yesus. Engkau melebihi segalanya ya Tuhan, dan kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku
ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin, 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 amin. Oke, satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus dan kita akan mendengarkan firman Tuhan-Nya di malam hari ini. Sungguh indah Kau Tuhan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Tenggelam kami dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan. Memuaskan kami Tuhan, segarkan kami dengan sungai Roh-Mu. Mari bersama di hadapan Tuhan kita berkata bersama. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, mari bersama-sama kita panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ini kami semua Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Satu kerinduan kami adalah ingin mengenal Engkau, ingin untuk lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan. Mari panggil namanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Mari berkata bersama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu berserah. Engkaulah
Yesus. Yesus, Kaulah Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, bukan sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah Raja selama-lamanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah segalanya bagi kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua ya. Dan sekaligus nanti bertindak sebagai host malam ini Pak Tirto akan menaikkan doa profetik dan Ibu Norma akan menyampaikan pengumuman. Dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan, Ibu Cifung dari Surabaya akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Oke, kepada Bu Wali Hukubun dipersilakan. Ya baik, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami di sepanjang minggu ini, bahkan dari pagi hingga pada malam hari ini. Kau sudah menolong kami, menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami sekalian, baik jasmani dan rohani. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kami datang lagi duduk di bawah kaki-Mu, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang sebentar kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan yang setia duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman itu akan disampaikan buat kami. Berikan hikmat, pewahyuan, pengurapan dari sorga bagi hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua di malam hari ini. Haleluya. Si Bapa di sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya, bahkan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya, telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun. Dan nanti setelah doa setelah firman Tuhan disampaikan ya, nanti Cifung dari Surabaya akan berdoa untuk kita sekalian. Oke, kita bagi-bagi tugas malam ini. Pak Tirto bersama Bu Norma sudah hadir bersama kita ya, senang sekali. Dan oke, selamat datang Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Puji Tuhan, kita bagi-bagi tugas ya. Bu Weli akan bertindak sebagai host
Dan nanti Pak Frans Angki membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita ingin tanya bagaimana kondisi Pak Frans Angki di sana? Pak Frans Angki? Sudah agak lumayan, Pak John. Puji Tuhan ya. Amin. Diangkat, Pak. Ya. Ada kemajuan berarti ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah di dalam hikmat, ya. Kemuliaan Allah itu ada di dalam hikmatnya. Pertanyaannya, hikmat yang mana ini? Hikmat manusia, hikmat dunia, atau hikmat Allah? Tentunya di dalam hikmat Allah, ya, yang Tuhan taruhkan di dalam diri manusia. Dan mari kita akan lihat ayatnya, Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Kemuliaan Allah di dalam hikmat. Nas Alkitab, Matius 10 ayat 16, yang mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Amin. Ini ada ilustrasi, saudaraku ya. Ada domba, ada serigala, kemudian ada apa lagi? Ada burung, ya, merpati, dan ada ular, saudaraku. Jadi Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Domba itu hewan yang benar-benar dia paling penurut, saudaraku. Jadi gembala, dia ikut gembala kemana saja gembala itu pergi, bahwa dia ikut aja gembala. Ya, saudaraku, bahkan saking lugunya domba itu, dia tidak tahu kalau di depan itu ada jurang. Dia bisa kecebur di dalam jurang itu, namun gembala itu akan menolong dia dengan memakai tongkat yang di ujungnya itu ada semacam lengkungan kecil dan disangkutkan di leher domba sehingga domba itu bisa selamat, ya, tidak sampai kecebur ke dalam jurang yang dalam, karena itu akan membahayakan domba itu, saudaraku. Kemudian gembala juga memakai selain tongkat ada gada. Di ujung gada itu ada pisau pamungkas yang dipakai untuk menyerang predator yang datang mencoba menerkam domba, apakah itu harimau, apakah itu singa, atau macan tutul dan sejenis binatang yang buas itu, saudaraku, ya, bahkan serigala, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, domba itu akan merasa nyaman, dia akan merasa aman kalau dia berjalan bersama gembala. Kenapa? Karena gembala akan memproteksi dia, akan melindungi dia, akan merawat dia, saudaraku, akan menuntun dia ke jalan benar, kemudian bawa dia ke rumput yang hijau setelah diberi makan sampai kenyang, kemudian bawa dia lagi pergi ke sungai, di sana ada air sungai, itu diberi minum sehingga domba itu tidak sampai kelaparan, ya, tidak sampai kurus karena tidak diberi makan dengan baik, saudaraku. Nah, itulah indahnya kalau domba dia berjalan bersama dengan gembala. Nah, namun di sini ketika domba diutus, Yesus bilang, aku mengutus kamu. Ya, Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini serigala binatang yang buas, saudaraku, ya. Binatang kanibal yang suka menerkam domba, saudaraku. Nah, dan Yesus bilang apa? Waktu domba diutus ke tengah-tengah serigala, apa yang terjadi? Yesus bilang, sebab itu hendaklah kamu apa, saudaraku? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Ular itu binatang yang cerdik, saudaraku, ya. Dan dia bisa mendapatkan mangsa, saudaraku, ular itu. Lalu kemudian tulus seperti merpati. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen ini diutus ke tengah-tengah serigala, saudaraku, ya, serigala yang buas, saudaraku. Nah, karena itu Tuhan minta kita ini memakai hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu dengan apa? Dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita cerdik, Bapak Ibu, kita tidak sampai dimakan orang, kita tidak sampai menjadi korban bulan-bulanan orang, ya. Namun kita juga perlu tulus, ya, seperti merpati. Kalau cuma cerdik, kita nggak tulus, kita tidak bisa memuliakan Tuhan, ya. Dan sebaliknya kalau kita cuma tulus namun kita tidak cerdik, bisa jadi babak belur, saudaraku. Maunya ditolong, tahu-taunya dipentung, saudaraku, ya. Nah, itu sebabnya dua jurus ini harus ada. Jurus ular cerdik
dan jurus merpati tulus saudaraku ya. Jadi ada keseimbangan kapan kita harus cerdik, dengan siapa kita harus cerdik, lalu dengan siapa kita harus tulus. Dua ini harus ada saudaraku ya. Oke, nah ini yang namanya kemuliaan Allah di dalam hikmat ya saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat saudaraku, hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 4 sampai dengan ayat 6 saudaraku ya. Tadi malam kita baru menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 13, dan tadi pagi kita sudah membahas Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 3, dan malam ini kita melanjutkan Kisah Rasul 14 di ayat yang berikutnya, ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di sini kita akan mendapati ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Siapakah orang percaya yang apa, saudara, mengerti hikmat, saudara, kemuliaan Allah di dalam hikmat ya. Jadi kemuliaan Allah itu ada di dalam hikmat. Mari kita lihat siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hikmat. Yang pertama kita akan lihat dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku, ini dia. Yang pertama, saudaraku, kemuliaan Allah di dalam hikmat itu ditandai dengan yang pertama, dia mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa perpecahan itu tidak baik ya. Sampai bilang perpecahan itu baik, tidak baik, saudaraku. Perpecahan itu tidak baik dan itu akan menyakitkan, saudaraku. Itu hanya merugikan kedua belah pihak. Jadi kalau sampai terjadi perpecahan, karena kemarin kita sudah pelajari bahwa ini dalam pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas ada orang-orang yang tidak senang melihat banyak orang percaya Yesus dan mereka menghasut orang-orang sehingga terjadi perpecahan. Jadi ada kubu A, kubu B, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul 14 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 14 ayat 4 yang mengatakan, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Amin. Jadi ini ada 2 kubu, satu yang memihak kepada orang Yahudi, satu memihak kepada Rasul Paulus dan Barnabas, saudaraku. Jadi apa untungnya perpecahan ini, saudaraku? Perpecahan ini, saudara, itu tidak baik dan itu akan menyakitkan sekali, ya. Itu hanya merugikan kedua belah pihak, saudaraku. Apakah Tuhan ingin supaya umat Tuhan terpecah belah? Tidak, saudaraku. Tuhan ingin umat Tuhan tetap bersatu. Namun setan datang dan dia memakai orang-orang tertentu untuk memecah belah anak-anak Tuhan satu dengan yang lain ya. Saya berdoa supaya saat kita merayakan Natal ini kita benar-benar, saudaraku, membawa damai. Yesus berkata, berbahagialah orang membawa damai. Kenapa? Karena orang membawa damai, mereka itu disebut sebagai anak-anak Allah ya. Tanda anak Allah itu apa? Dia membawa damai. Dan tanda dari anak iblis itu apa? Iblis itu suka memecah belah, saudaraku. Karena itu, tadi malam saya sudah sampaikan, saya katakan jangan kita mudah terprovokasi, kita jangan mudah terhasut dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja untuk memecah belah ya umat Tuhan satu dengan yang lain. Bahkan juga umat orang-orang yang mencoba memecah belah bangsa ini, saudara, kita perlu waspada, saudaraku ya. Kalau sampai itu bisa dipecah belah seperti terjadi pada zaman dulu, saudaraku ya. Itu pada zaman dulu penjajahan Belanda, saudaraku. Itu mereka memakai, saudaraku ya, itu pemecah belah, saudaraku. Sehingga akhirnya apa? Yang korban rakyat sendiri ya. Mereka dengan mereka sendiri yang berperang, saudaraku. Jadi musuh ingin, saudaraku, saat itu bangsa kita saling menyerang, saudaraku. Saling serang satu dengan yang lain. Nah, saudara lihat di negara-negara Timur Tengah, saudaraku ya. Seperti saudara lihat di mana itu, saudara lihat di Timur Tengah seperti di Syria, saudara, itu dipecah belah, saudaraku ya. Mereka diadu satu dengan yang lain sehingga akhirnya hancurlah negara itu, saudaraku. Karena itu akibat dari apa, saudaraku? Mereka termakan dengan provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara-saudara ya. Karena itu kita perlu menjaga kesatuan hati di antara kita di dalam pelayanan ini, bahkan di dalam keluarga kita ya, bahkan di dalam gereja maupun juga di dalam bangsa kita. Kita perlu menjaga ini, saudaraku. Jangan mau dipecah belah, saudaraku, karena itu akan merugikan, saudaraku ya. Tidak akan pernah menguntungkan.
Memecah belah itu hal yang menyakitkan dan akan merugikan, saudara. Karena itu kita perlu waspada di sini ya, karena Tuhan tidak ingin kita satu dengan yang lain terpecah belah ya. Lewat Natal ini, saudaraku, Natal membawa damai. Nah, kita masuk dengan suasana damai, saudaraku ya. Karena itu yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita sekalian. Siapa percaya bahwa Yesus datang membawa damai? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Kalau Yesus datang membawa damai, maka dia ingin damai di bumi, damai di sorga, damai di hati kita, damai juga di dalam, saudaraku, keluarga kita ya. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada roh pemecah belah. Karena saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan daripada setan, saudaraku. Setan tidak ingin melihat kita ini bersatu ya. Setan ingin melihat kita ini saudara terpecah belah satu dengan yang lain, saudaraku. Nah, percayalah dalam kesatuan itu ada kekuatan ya. Tapi kalau kekuatan itu dicoba dipecah belah, maka akan melemah, saudaraku ya. Dan karena itu kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Tuhan ingin semua kita berjalan dalam damai sejahtera. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam damai sejahtera? Nah, kita perlu mengerti bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu ya. Tiga, saudaraku, tiga pribadi tapi satu kesatuan. Itu luar biasa. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini juga dia ingin kita juga memiliki hal yang sama, saudaraku. Semua hidup dalam kesatuan hati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lihat poin yang kedua, saudaraku. Haleluya. Kita akan lihat kemuliaan Allah di dalam hikmat ya, hikmat Allah tentunya. Yang kedua kita akan perhatikan di sini. Oke. Haleluya. Kita akan lihat yang kedua. Ya, yang pertama tadi mengerti ya, mengerti perpecahan itu tidak baik ya. Karena perpecahan itu menyakitkan, itu hanya merugikan kedua belah pihak. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hikmat? Yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang menyadari. Menyadari bagaimana? Menyadari akan perpecahan itu menimbulkan korban. Ya, pasti ada korban. Korban bagi orang yang tak bersalah. Jadi orang tak bersalah itu jadi korban. Itu dampak dari perpecahan itu. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 14 ayat yang kelima yang mengatakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Amin. Amin. Jadi kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas, dilempari dengan batu. Mereka salah apa? Apakah mereka mencuri, merampok, membunuh? Apakah mereka adalah orang teroris? Tidak, saudaraku. Mereka ini karena memberitakan Injil. Nah, setan pakai orang-orang lain, setan gak suka. Kalau ada orang-orang lain percaya pada Yesus, dan mereka diselamatkan. Nah, setan pakai orang-orang yang berlabel agama, seperti orang-orang Yahudi ini. Ya, pemimpin-pemimpin, saudara, pemuka-pemuka agama, mereka menghasut orang-orang lain. Untuk apa, saudara? Mereka membuat suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas, saudaraku ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kemuliaan Allah di dalam hikmat itu, saudara, yang kedua kita dapati di sini bahwa menyadari akan perpecahan itu menimbulkan korban. Pasti ada korban, saudaraku ya. Korban itu siapa? Orang yang tak bersalah, saudaraku ya. Orang tak bersalah, orang-orang yang tidak mengenal dosa, mereka ini, saudaraku, menjadi korban dari orang-orang yang benar-benar melakukan perpecahan ini. Oke, kita akan lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kemuliaan Allah di dalam hikmat. Nah, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hikmat? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengambil langkah. Langkah untuk apa? Untuk dia menyingkir ke tempat lain setelah dia mengetahui siasat jahat dari musuh itu. Ya, kita akan lihat ya, Kisah Rasul 14 ayat 6. Kisah Para Rasul 14 ayat 6 yang mengatakan, setelah rasul-rasul itu mengetahui menyingkirnya mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Amin.
Nah, jadi Rasul Paulus dan Barnabas mereka tidak boleh bertahan di situ. Karena kalau mereka bertahan, mereka juga akan babak belur. Karena itu mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi mereka sewaktu pergi ke tempat yang lain, mereka menyingkir. Jadi ini adalah langkah yang ketiga, saudara. Mereka mengambil langkah untuk apa? Untuk dia menyingkir ke tempat lain setelah apa, saudara? Dia mengetahui siasat jahat dari musuh. Siapa bilang musuh itu baik? Musuh itu tidak baik. Memang kita disuruh untuk mengasihi musuh, ya. Kita doakan musuh-musuh yang menganiaya kita, yang melakukan hal yang jahat. Kita doakan supaya mereka bertobat. Nah, kita akan lihat ada 3 poin yang tadi kita pelajari dari soal ngasam Tuhan, ya. Rahasia kita mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam hikmat. Pertama, kita mengerti perpecahan itu tidak baik dan itu hanya menyakitkan, ya, dan merugikan kedua belah pihak. Lalu kemudian yang kedua, kita pelajari bahwa menyadari akan perpecahan itu menimbulkan korban bagi orang tak bersalah. Dan yang ketiga, setelah kita sadari hal-hal ini, maka mengambil langkah untuk apa? Untuk menyingkir ke tempat lain, ya, setelah mengetahui adanya siasat jahat dari musuh. Nah, kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang jelas. Nah, saya ingat ada satu ayat sebelum kita masuk ke hasilnya ini. Di dalam kitab Amsal berkata, kalau orang bijak melihat, saudaraku, bahaya di depan, dia menghindar. Tapi orang bodoh, dia berjalan terus, dan dia akan terjerumus, dia akan jatuh di dalamnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Mari kita lihat, saudaraku, hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berusaha menjadi apa? Menjadi pemersatu dan pembawa damai bagi umat Tuhan, ya. Dia bukannya mengompor-ngompori, dia bukannya memanas-manasi situasi tambah panas sehingga api itu api permusuhan semakin berkobar makin besar, tidak, tapi dia mencoba untuk menjadi pemersatu dan pembawa damai, ya, bagi umat Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal 14 ayat yang keempat. Kisah para Rasul 14 ayat 4, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Amin. Nah, jadi kita lihat kalau sudah terjadi demikian, maka saya yakin setiap kita anak Tuhan, orang percaya, kita ingin supaya menjadi pemersatu, supaya kubu yang terpecah itu bisa kembali bersatu lagi, dan kita bisa membawa damai, saudaraku, ya. Semasa kita masih bisa melakukan itu, lakukan. Tapi kalau itu sudah di luar kemampuan kita, maka kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, saudaraku. Tuhan yang ambil alih, Tuhan mampu untuk memulihkan, ya, kedua belah pihak yang sudah berseteru ini. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti tidak mau apa? Ikut melakukan kejahatan bagi hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud di sini? Adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat yang kelima. Kisah para Rasul 14 ayat kelima, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ketika Rasul Paulus dan Barnabas ini, saudaraku, mereka ini dilempari dengan batu, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, saudaraku. Tuhan akan memuliakan mereka. Nanti kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, ini Paulus dan Silas, mereka benar-benar mengalami sebuah penderitaan, ya, penolakan, mereka dimusuhi, saudaraku, mereka diperlakukan tidak baik, ya, diperlakukan dengan jahatnya, tapi Tuhan bela mereka. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, itu Paulus dan Silas bisa menyembuhkan orang lumpuh, dan gara-gara itu jadi heboh, saudaraku, ya. Mereka semua datang, mereka pikir bahwa ini dewa-dewa telah datang di dalam wujud manusia, yaitu Rasul Paulus dan Barnabas. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya, saudaraku, ya. Itu besok pagi saya akan kupas tentang hal itu. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Nanti Cifung siap-siap berdoa untuk kita sekalian, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang terus setia. Setia apa? Memberitakan Injil
di mana Tuhan bawa dia berada, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ya. Mari kita lihat ayat ini. Kisah para Rasul 14 ayat ke-6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, jadi Paulus dan Barnabas ini mereka menyingkir di sana, bukannya mereka trauma, bukannya mereka langsung berhenti beritakan Injil, tapi justru mereka di tempat di mana Tuhan bawa mereka, di tempat yang baru, di sana pun mereka memberitakan Injil. Dan luar biasa di sana ada seorang yang di Listra itu, saudaraku, yang dalam keadaan lumpuh, duduk di kursi roda, saudaraku. Dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Paulus, karena dia punya iman, dia percaya, maka mujizat terjadi. Itu dahsyat ya. Nanti kita akan bahas untuk besok pagi, Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan sesuai dengan tema kita malam ini, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dalam hikmat ya. Oke, kepada sahabat kita terkasih, Cipung dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita semua di malam hari ini. Ya, mic bisa dibuka, Cipung. Ya. Pendeta John. Selamat malam, Cipung. Ya. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatannya. Amin. Amin. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama yang mulia dan suci, Amin. nama yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu Pak Pendeta John yang mana membukakan kami bahwa kami harus menyadari keadaan kami yang membawa damai di hari Natal ini. Bukan perpecahan, tetapi kami membawa damai, kami membawa mereka supaya mengenal Kristus, bahwa Kristus sudah mendamaikan kami dengan darah anak-Mu yang kudus, Bapa Surgawi. Sebab itu kami harus menjadi berkat buat orang lain, membawa damai, mendoakan orang lain, mengasihi dia seperti Bapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tahu firman-Mu akan mencekram kami. Tambah hari tambah kami mengerti melalui hamba-Mu Pak John, kami dibukakan hari demi hari. Tuhan terima kasih pakai hamba Pak John untuk kemuliaan-Mu. Makin hari berikan hikmat, akal budi, kemuliaan-Mu akan terjadi bersama Pak Pendeta dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kau sangat baik, terlalu baik. Tidak ada Allah selain Engkau. Demikian juga Tuhan, biarlah kami selalu mendoakan sesuai dengan firman-Mu tadi. Kami harus mendoakan musuh-musuh yang memusuhi kami. Kami selalu ingin berdamai, dan Tuhan tidak memusuhi dia, dan tidak kami ingin bertengkar. Tetapi makin hari kami mengerti, dibukakan lebih dalam. Tuhan terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau sangat baik. Kau bukakan Tuhan demi hari bahwa kami harus mengerti dan bukan mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami menjadi berkat buat keluarga, buat teman-teman kami, buat tetangga kami, buat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami menjadi sahabat Bapa, yaitu mengasihi orang lain, terutama saudara kami seiman. Tuhan, biar tidak ada perpecahan lagi. Mulai saat ini kami belajar untuk duduk manis, mendengarkan firman-Mu satu persatu. Lantunan firman-Mu itu tidak akan kembali. Kami tahu kami butuh firman-Mu. Kami tidak bisa mengubah kami sendiri, karena kami hanya bergantung kepada firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sangat baik, terlalu baik Tuhan. Juga buat saudara kami seiman tempat ini Tuhan, mari Tuhan Yesus yang bekerja. Kami sebagai manusia kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Seringkali kami tidak taat, tapi Tuhan oleh karena anugerah-Mu ini kami dibukakan mata rohani kami. Supung-supung jati kami dibukakan demi hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami lebih mengerti, kami lebih tahu, kami lebih Yesus semakin dekat kepada kami. Manusia tidak bisa menyelamatkan kami. Baik suami kami, tetangga kami, bahkan kerabat kami tidak bisa. Engkau adalah juru selamat kami yang mulia itu, yang menyelamatkan jiwa kami. Tolonglah kami Tuhan, biar banyak teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Banyak sekali yang belum mengenal nama-Mu. Mari Tuhan, sama kami. Melalui firman-Mu ini kami terus diteguhkan Tuhan. Sehingga kami mau mengabarkan Injil
seperti yang Engkau beritakan barusan melalui hamba-Mu Pak Pendeta John. Urapi pendeta ini, pakai untuk menghidupkan kami yang letih, dibangkitkan. Ya, terima kasih supaya kami berkobar-kobar roh kami, berkobar-kobar Bapak Yesus mati untuk kami. Tuhan, kami tidak bisa membalas cinta-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami dengan darah yang suci, bukan dengan darah anak yang fana, tetapi dengan darah domba Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, Engkau sangat baik. Kami akan beritakan sebentar lagi. Saya minta Tuhan, Engkau urapi kami akan ke anak-anak jalanan. Tuhan, melalui firman ini, kami akan nyatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Nyatakan Bapak semakin hari bagi keluarga kami, bagi keluarga-keluarga yang lain belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon belas kasih-Mu akan anugerah-Mu hari ini. Selamat Natal ini Tuhan, membawa kami semakin menjadi damai dengan semua orang. Jadi kami melakukan perintah-Mu yang Kau perintahkan oleh Pak Pendeta ini untuk kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Teruskan Tuhan. Teruskan apa yang Tuhan inginkan berbicara melalui hamba-Mu. Teruskan Tuhan. Kami tidak mau begini aja. Kami tidak mau tahun yang kemarin kami sia-siakan. Terima kasih Bapak. Kami mau maju bersama Tuhan, kami pasti menang. Karena Engkau lah menang itu. Bangkitkan kami lagi. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami ingat Erna. Erna juga mengalami seperti yang kami alami. Kami ingat Vincent. Kami ingat mereka butuh Engkau Bapak. Mereka meninggalkan Engkau cukup lama. Terima kasih Tuhan. Biarlah saudara kami juga mendoakan akan Vincent, akan Shana yang lama tidak pernah berbakti. Makanya aku ke sini untuk supaya dia mendengar firman. Tolonglah Bapak. Tolonglah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih atas hamba-Mu Bapak. Biar sekalian bisa mendengar. Bapak di Surabaya banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini Kau sudah bukakan banyak Tuhan. Tapi menyembah Allah itu kami percaya. Hari ini pun Tuhan akan mencari mereka. Untuk bersatu dengan Pak Pendeta John di sini. Supaya dibukakan lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami tidak bisa berkata banyak Tuhan. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hati kami. Ya Yesus. Engkau tahu hati kami. Juga mertuanya Erna. Ya Yesus. Kami bawa di bawah kaki-Mu. Selamatkan keluarganya Bapak. Ya Yesus. Selamatkan keluarganya Bapak. Dan keluarga kami aku percaya. Keluarga kami pun akan diselamatkan. Karena Engkau berjanji satu orang bertobat semua diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Pengurapan dari Engkau melalui hamba-Mu tidak akan kembali Bapak. Tidak akan kembali. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Biar kami sekalian, saudara kami seiman mendukung doa semuanya. Untuk mereka yang ada di tempat ini banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Yang dia asal-asalan. Cuma dia ingin mendengarkan keluar. Saya sudah bawa mereka Bapak. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami tahu ini waktunya untuk kami. Supaya kami belajar mengenal Engkau. Terima kasih. Dan kami mau bertindak. Terima kasih Roh Kudus. Melalui Pak Pendeta John. Melalui kami sekalian mendengarkan kami. Sekarang Tuhan mau berkumpul untuk mereka semua. Mengenal kasih Bapa. Kasih-Mu yang sungguh mulia. Terima kasih Bapak surga. Kau sangat baik. Kau kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta John. Amin. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya yang sudah dinaikkan untuk kita semua. Tuhan memberkati Cifung dan keluarga ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Cifung, ini yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan sudah menaruh hatinya Tuhan di hati Cifung. Amin. Dan
hatinya Tuhan ini Cifung akan bawa kepada orang-orang yang Cifung jumpai, dan orang-orang itu mereka akan mengalami sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Ya. Baik mereka adalah umat yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka yang sudah mengenal Tuhan namun mereka sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan akan pakai Cifung untuk membawa mereka kepada Tuhan. Ya, bersiap Cifung, karena Tuhan akan pakai dan urapi engkau untuk menjadi alatnya Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Tuhan menaruh kata-kata hikmat di dalam mulutmu. Apa yang kau sampaikan itu ada kuasa Tuhan yang menggetarkan hati mereka. Terima Cifung malam ini, Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Tuhan sedang menaruh roh doa di dalam dirimu. Dengan engkau berdoa dengan hati yang penuh belas kasihan, Tuhan akan curahkan kuasanya kepada orang-orang yang kau doakan. Dan tidak sedikit dari mereka akan dijamah Tuhan, akan dilawat Tuhan, akan disadarkan, akan dibawa Tuhan untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena Tuhan sudah persiapkan engkau Cifung sejak dari rahim ibumu. Tuhan persiapkan engkau untuk satu pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. Bersiaplah. Bukan cuma Cifung yang dipakai Tuhan. Aku berdoa supaya semua yang hadir malam ini, mereka mengalami impartasi kuasa Roh Kudus. Semua pria dan wanita dipakai Tuhan. Berjalan dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Yang percaya bilang amin. Haleluya, amin. Oke, kita kembali kepada host kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Demikian pelayanan dari hambanya, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, untuk pujian penyembahan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan bersama-sama di malam hari ini, dan firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita semua dengan tema kemuliaan Allah di dalam hikmat, dengan 3 kebenaran, yaitu mengerti perpecahan itu tidak baik, 2 menyadari akan perpecahan itu menimbulkan korban, dan ketiga kita mengambil langkah untuk dia menyingkirkan tempat lain. Biarlah kita semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini, supaya kita menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembawa perpecahan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya, dan Tuhan memberkati hambanya yang terus setia untuk merenungkan firman Tuhan, dan rahasia firman itu diberikan oleh Tuhan buat hambanya, buat membagi buat kita semua, supaya kita mengalami berkat Tuhan lewat rahasia firman Tuhan tiap-tiap hari. Baik pelayanan pagi maupun malam, Tuhan Yesus memberkati hambanya, berikan sehat, kuat, umur yang panjang, supaya terus setia melayani Tuhan. Berkati Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, berkati keluarga besar dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik, terima kasih juga kami sampaikan buat Ibu Cifung yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa yang luar biasa, yang terus meminta belas kasihan Tuhan, itulah semua kita berharap buat Tuhan, supaya pertolongan kuasa Tuhan itu curahkan buat kita. Amin. Dengan segala pergumulan hidup kita. Ya, terima kasih juga kami sampaikan buat Bapak Frank Angki yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sembuhkan Bapak Angki dalam kesehatan yang dipulih terus, supaya sehat dan sembuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Tirto. Ibu Norma Tirto. Ibu Norma. Ya. Waktu kami persilakan Ibu Norma. Shalom. Ya, shalom Bu Norma. Ya. Ini ya awalnya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan Yes. stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I I receive. receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Yes. Everlasting. Amen. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan Yes. dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Yes. I I receive. receive. Makasih Tuhan. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan, ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I Amin. receive. Receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Norma Tirto dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Norma. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Norma yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Tirto. Waktu disilakan, Pak Tirto. Ya, makasih Bu Weli. Shalom. Ya, shalom Pak Tirto. Saya akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Ibadat CLCC online on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Ibu Linda Effendi.
Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember 2023, PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono SE dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto dan Bu Norma. Sama-sama Pak Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Pak Tirto yang telah menyampaikan pengumuman info gereja SUC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Nah, sebagai host, saya menyampaikan terima kasih buat Pak Tirto, Ibu Norma, Pak Angki, juga Ibu yang telah ada dalam pelayanan bersama pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga setiap kita yang hadir, Ibu Cinta, Ibu Marta, Ibu Meliawati, James, Johan, Cindy, dan khusus buat hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan untuk senantiasa setia dalam pelayanan dalam kebun anggur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan tiap-tiap hari. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kami mempersilakan dengan hormat hambanya Bapak Pendeta untuk doa berkat buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun. Sebelum kita menutup kebaktian kita malam ini, baiklah kita akan menyanyikan satu pujian sebagai peneguhan iman kita semua ya di malam hari ini dengan pujian ini, saudaraku. Kita akan nyanyikan di hadapan Tuhan sebelum kita berpisah sehingga iman kita makin dikuatkan ya, bahwa ada Allah Immanuel yang selalu menyertai kita semua di malam hari ini. Kita akan berdoa untuk kesehatan Pak-Pak ya, yang hadir malam. Oke. Ya, gimana Bu Beli? Saya juga yang kaki saya yang masih kelihatan bengkak, ya. Oke. Masih minum obat tapi yang masih bengkak. Ya. Anak kami Stephen, Pak Wahyu. Ya. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa ya untuk kesehatan, pemulihan kesehatan Bu Beli, Pak Frans Angki, dan semua kita yang hadir tentunya yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Kepala Penolong bagi kami semua. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, tak usah takut ya. Amin. Tak
takut Allah menjaga tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Maria percaya, katakan di hadapan Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dalam segala keadaan, susah maupun senang, dalam keadaan sehat atau sakit, anak-anak di malam ini tetap cinta Yesus. Tenggelam mereka dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan. Dan mereka lebih dekat seperti Tuhan melekat Tuhan. Semuanya yang mengasihi Tuhan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas. Dengan iman katakan, Dia memberkatiku. Maria percaya, angkat kedua tangan, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, kuasa. Mari katakan berkat Tuhan berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkat berlimpah, berkatnya berlimpah,
El Shaddai, Allah Maha Besar, kami menyembah. Haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu. Malam ini Tuhan hendak memberkati engkau semua. Oh, Tuhan berkati Pak Tito, Bu Norma, di dalam nama Yesus. Allah El Shaddai menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, Tuhan Immanuel akan tetap menyertai engkau. Jangan takut, jangan susah. Tuhan sudah mendengar semua doa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan. Dan di akhir tahun ini ada kejutan-kejutan ajaib yang Tuhan akan berikan kepadamu sebagai sebuah kado di akhir tahun ini buat kalian. Dan percaya order omset Tuhan akan tambahkan. Bahkan ada terobosan-terobosan dalam keuangan kalian. Berkati Pak Tirto, Bu Norma, kami doakan juga untuk lahirnya seorang bayi yang lahir dari pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dan pakai Pak Tirto, Bu Norma menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alatnya Tuhan dimanapun, kemanapun mereka berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, dan kami doakan keluarga Bu Norma, satu orang diselamatkan, sisi keluarga akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa untuk Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini untuk menyembuhkan engkau. Aku berkata kepadamu dari bagian kepala sampai telapak kaki, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Terima malam ini, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, menyembuhkan engkau. Aku berkata kaki yang bengkak, engkau tidak boleh bengkak lagi, sebab kaki ini berjalan untuk melangkah mencari Tuhan, dan melangkah mencari jiwa. Dan kami tahu langkah-langkah jejak orang benar mengeluarkan lemak. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa Bu Beli. Untuk juga semua anak keponakan, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati Pak Wahyu dan Bu Sinta dalam pekerjaan proyek mereka, Tuhan sertai, lancarkan, mudah semua urusan-urusannya. Juga untuk ya Tuhan rencana masuk ke anggota Dewan Legislatif, kami doakan Tuhan yang atur, Tuhan yang mudahkan semuanya. Kami berdoa juga ya Tuhan, mari Bapak jadikan Pak Wahyu menjadi seorang imam yang baik dalam keluarga untuk istri dan anak-anaknya. Sembuhkan juga oh Tuhan anak Arsenio, cucu Bu Weli, sembuhkan dia, maka dia pulih, dia sembuh. Untuk semua cucu yang lain, baik itu Adikasi dan juga untuk Aldrik dan juga Aldo, Yuli, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka semua berhasil dalam studi, dalam menyelesaikan tugas pendidikan mereka. Untuk Aldo juga di dalam pendidikan kepolisian, kami percaya Tuhan sudah menolong dia. Dan kami juga doakan untuk Pak Stephen De Fretes, saat mengikuti ujian untuk PPG, dia akan lulus dengan nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami padamu untuk Pak Frans Aki Kuara dalam nama Yesus. Tuhan berkata bahwa apabila orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada hal yang menakutkan. Kuasa Tuhan bekerja menjamah engkau malam ini. Dalam nama Yesus, terima oleh belut Yesus engkau disembuhkan Tuhan, dari bagian kepala sampai sekujur tubuhmu. Aku berkata sehat, pulih, kembali stabil dalam nama Yesus. Tuhan sehatkan dia, kuatkan dia dalam nama Yesus. Berkati istri, anak, mantu, cucu, dalam perlindungan Tuhan sempurna, mencukupi segala kebutuhan mereka, pekerjaan Tuhan sertai dalam nama Yesus. Demikian juga untuk rencana menjual kios yang ada di Plaza Balikpapan, Tuhan sudah siapkan terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Pada waktunya tidak akan lama lagi kios ini akan terjual dengan baik. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Untuk rencana juga kami doakan untuk jual tanah. Ya Tuhan, dimanapun Tuhan berkati, sehingga semuanya Tuhan bisa mengatasi setiap keperluan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pak Frans Angki. Demikian juga masuk ke anggota Dewan, kami doakan Tuhan lancarkan, mudahkan semua jalannya di dalam nama Yesus. Berkati obat yang dimakan, makanan yang diminum, minuman yang diminum, obat yang diminum, sehingga menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Cifung malam hari ini. Haleluya. Tuhan sudah melihat hatimu Cifung, bahwa di dalam hatimu ada sebuah kerinduan yang besar di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada Raja Wali. Dan engkau akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, semakin tinggi di atas badai kehidupanmu akan berlalu satu persatu. Dan orang-orang yang kau jumpai juga, mereka juga akan mengalami impartasi yang sama yang engkau miliki, yang Tuhan telah berikan bagimu. Dalam nama Yesus, karena itu jagalah hatimu Cifung, karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan akan menyelamatkan suami dan anakmu dalam nama Yesus. Orang-orang mengalami pergumulan yang sama dengan engkau, mereka akan lihat kuasa Tuhan bekerja melalui engkau
untuk mereka semua di dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Marta, Tuhan sembuhkan kau Bu Marta dalam nama Yesus. Jangan susah, jangan sedih, jangan takut. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Dia Immanuel, dialah suamimu, dialah sahabat kekasih yang paling dekat dengan engkau, lebih dekat dari baju yang kau pakai. Dia ada di dalam hatimu. Tetap percaya, mujizat ajaib masih terjadi. Sampai hari ini berkati Bu Marta, anak-anak, cucu semua berkati mereka semua, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang bekerja, yang studi. Tuhan sertai buat mereka semua berhasil beruntung dalam nama Yesus. Tuhan segala-galanya di akhir tahun ini kami akan lihat keajaiban terjadi bagi semua yang sudah hadir di malam hari ini. Untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua anak-anak Yohanes Smith James, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih teman-teman yang tidak sempat hadir. Tuhan jamah mereka, baik Ci Erna, baik juga Ci Mecing. Tuhan kami doakan juga untuk Ci Sian Liang, semua yang hadir, yang beberapa waktu yang lalu kami percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja juga dalam hidup mereka. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, karena nanti kami akan bertemu di rumahnya untuk kebaktian tanggal 6 tatap muka. Kuasa Tuhan sudah bekerja, tidak ada hal yang menakutkan dan membahayakan, semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami doakan juga untuk Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan juga Male, sembuhkan juga mamanya yang ada di Lasem, dan juga sembuhkan juga calon menantunya yaitu Christian karena akan menikah dengan putrinya. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan Tuhan juga sembuhkan saat ini juga Ibu Sandra di Tuhan Jerman, dan juga sembuhkan Bu Rosalyn, Pak Bruri, mereka akan datang tahun depan dari Jerman ke Indonesia, dan kami akan berjumpa di dalam nama Yesus. Semua urusan-urusan Tuhan lancarkan, mudahkan, dan sembuhkan juga Ibu Sandra di Jerman, juga Bu Serli akan menikah tahun depan, semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, kami berkati Pak Darman Lim yang ada di Kota Medan, Tuhan pulihkan, sembuhkan kesehatannya, keuangan, ekonomi, karir, bisnis dipulihkan, dibuat Tuhan bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat bermalam minggu, Bapak Ibu. Selamat beristirahat ya. Sampai kita berjumpa lagi Iya, sampai. di link yang sama. Terima kasih Pak Tirto. Terima kasih. Pelayanannya ya. Pelayanannya. Bu Norma, Terberkati Ya, semuanya. terima kasih Bu semuanya. Sinta, Sampai Cipung, jumpa Pak Tirto. Bu Kita ketemu lagi Meliawati, ya. James, Johan, Cindy, Ya. Shalom. Ya, shalom semuanya. Bye-bye. Oke, God bless you all. Selamat malam ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye, Cipung. Salam buat semua teman-teman. Ci Erna.